Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Benar ya, luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, shalom juga untuk Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming YouTube maupun juga siaran ulangan dari gereja kita, His Grace Church. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, saya mau memulai dengan pertanyaan nih, tapi cukup dijawab dalam hati, nggak usah bersuara, karena ini bukan sesi tanya jawab. Boleh ya? Dalam perjalanan minggu ini, saya mau bertanya kepada saudara sebagai perenungan kita, dan saudara bisa jawab di dalam hati sekali lagi. Bagaimana kisah saudara sepanjang minggu ini? Hal apa yang saudara dapatkan sepanjang minggu ini, di mana membuat saudara jadi lebih kuat di dalam Tuhan? Saya ulangi lagi, hal apa yang membuat saudara, hal apa yang saudara dapatkan sepanjang minggu ini? Dan proses apa yang saudara sadari yang Tuhan sedang bentuk dalam perjalanan iman kekristenan saudara? Ada 3 pertanyaan, dan apakah saudara sudah menjawab di dalam hati saudara masing-masing? Ya, sudah ya. Nggak usah, dan nggak usah ditulis, nanti nggak usah dikasih ke saya jawabannya. Cukup di dalam hati, cukup saudara dengan Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, pada saat saudara lagi pergi ke mall, ya kan? Saudara melihat furniture yang mewah. Atau mungkin saudara pergi ke showroom atau tempat-tempat tertentu yang perabotan-perabotan gitu kan, ada ya, gitu ya. Dan itu indah banget dan harganya mahal, nggak cuma hanya ratusan tapi bisa berbicara dengan harga jutaan sampai puluhan juta, benar nggak? Atau kita lihat lampu ini yang sederhana ini juga bisa dibentuk gitu kan ya. Kita lihat vas-vas bunga dengan hiasan yang indah, dengan keren banget bentuknya. Kita lihat, wow, masa gitu doang harganya bisa jutaan, benar nggak? Iya kan? Nah, tetapi dalam proses pembentukannya, kalau saja benda mati itu bisa berbicara, dia akan mengatakan sakit, benar nggak? Vas bunga itu benda mati. Furniture atau peralatan rumah tangga saudara, ruang dapur saudara diisi dengan furniture, meja makan dengan kayu jati yang mahal. Kalau dia bisa bicara, benda mati itu akan berkata sakit sekali saat dia harus dipotong dari sumbernya pohon tersebut. Benar nggak? Atau pecahan-pecahan kaca itu disatukan dan dia dibentuk menjadi indah, dibakar. Benar nggak? Sampai dia membentuk jadi indah. Ilustrasi itu saya waktu pas lihat di medsos, cara seperti ini rupanya caranya membuat lampu-lampu yang bentuknya bagus-bagus itu loh, dibakar gitu kan. Dan pada saat mempersiapkan ini tadi malam gitu kan, oh iya ya, dibentuk seperti itu. Nah, hari ini kita temanya adalah seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, yaitu diproses menjadi seperti Kristus. Furniture mewah yang ada di rumah saudara, atau pada saat saudara lagi pergi ke mall atau ke suatu tempat di mana saudara kagum, harganya gila mahal banget. Tapi ternyata dalam prosesnya si benda mati itu melalui proses yang tidak mudah. Vas-vas bunga yang mahal itu dibakar untuk menjadi indah dan harganya mahal. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan furniture mewah, tentunya berdasarkan firman Tuhan yang akan membentuk kita juga akan menjadi jauh lebih indah daripada furniture itu, karena kita berharga di hadapan Tuhan, karena kita adalah milik Kristus. Nah, kembali lagi temanya adalah diproses menjadi seperti Kristus. Kita bersama-sama mengatakannya sambil kita memejamkan mata kita dan berkata, saya mau diproses menjadi seperti Kristus. Tuhan dengar loh saudara, pada saat saudara ngomong itu, saudara akan mengalami mungkin banyak hal, tapi percayalah, semua itu indah dan semua itu baik buat saudara. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Karena segala sesuatunya kita harus berlandaskan firman Tuhan.
Sekali lagi dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita semuanya kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Saya lihat jam dulu. Oke. 3, 2, 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan ayat terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ilustrasi mengenai vas bunga, furniture, peralatan-peralatan dari kayu jati itu ilustrasi sebagai kata pembuka, kalimat pembuka untuk mengantar kita dalam perenungan dalam firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, saudaraku. Diproses menjadi seperti Kristus. Furniture diproses dari kayu jati, pohon batang dan kemudian dipotong, dikikis. Vas bunga ataupun peralatan-peralatan mewah di rumah saudara itu semuanya ada proses sehingga menjadi bernilai dan mahal harganya. Makanya saudara pun diproses karena saudara adalah mahal harganya, dibeli dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai oleh darah Yesus. Maka saudara pun poin pertama dari pembacaan firman Tuhan ini yang saudara dan saya harus lakukan adalah setiap kita mampu melawan kuasa dosa. Amin. Diproses menjadi seperti Kristus. Mampu melawan kuasa dosa. Sama-sama kita katakan, saya disertai Tuhan untuk mampu melawan kuasa dosa. Saya mau tanya saudaraku, tidak usah bersuara, cukup suara pelan di tempat saudara masing-masing ataupun dalam hati. Apakah seorang anak Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa jatuh dalam dosa? Atau bebas atau kebal dari dosa? Tidak ya saudaraku. Anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, pendeta besar pun tidak kebal dengan namanya dosa, bisa jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, kita tidak hidup dalam dosa. Amin. Sekali lagi saya bacakan tadi saudaraku ayat 1 dan 2, melawan kuasa dosa. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita harus garis bawahi yang dikatakan Yesus Kristus yang adil, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Mungkin dalam kehidupan kita di dunia ini, seringkali kita mungkin menghadapi orang-orang yang kadang-kadang, nggak adil ya. Ya kan? Sepertinya mungkin orang tua kita pilih kasih. Sepertinya mungkin dalam rekan kerja kita kayaknya bos kita memilih-milih dalam memberikan perhatiannya untuk menaikkan tingkat kinerjanya. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha adil, saudaraku. Yesus Kristus Tuhan kita adalah seorang yang pribadi yang adil, maha adil. Sehingga dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus
yang mana saudara? Yang adil. Jadi percayalah saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara sekalipun yang sedang saudara alami dan tidak enak rasanya, percayalah di dalamnya bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu keluhan, kelemahan atau keterbatasan saudara. Amin. Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan berbicara bagi setiap kita pada sore menjelang malam hari ini. Saudara dan saya yang diproses menjadi seperti Kristus, pertama-tama kita harus mampu melawan kuasa dosa. Kasih tahu sama saya jika ada orang-orang yang, wah dia nggak mungkin jatuh dalam dosa, berarti dia telah memegahkan dirinya sendiri. Bahkan justru dalam kita menyadari bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan, di situ kita menyadari bahwa manusia ini sesungguhnya bisa berjalan dan menghidupi kehidupannya hanya karena kekuatan Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan yang besar, siapa yang tidak kenal, saya sebutkan namanya Pastor Benny Hinn. Luar biasa Tuhan pakai, tapi dalam satu masa dia jatuh, tetapi dia tidak tinggal di dalam dosa. Maka saudara di dalam Tuhan, saudara dan saya mungkin pernah jatuh. Oh ya, saya pernah berbohong. Itu juga dosa saudaraku. Ya kan? Mungkin saudara, ya kan, mungkin melawan orang tua, itu juga dosa. Tapi pada saat saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang adil, maka Tuhan mengampuni. Dosa itu bukan hanya berbicara yang besar, dosa perzinahan, tidak. Tetapi melanggar kebenaran firman Tuhan juga itu adalah dosa. Ya kan? Mengingini sesama, firman Tuhan katakan, jangan berbuat zina. Kita berpikir berbuat zina itu hanya kontak fisik. Tapi ternyata mengingini nih, milik orang lain itu pun juga adalah perbuatan zina, hanya mengingini dengan mata kita. Ya kan? Dari hati kita, itu juga adalah berzina dengan hati kita. Dan Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini, kita mampu melawan kuasa dosa. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan, pada saat kita sungguh-sungguh mengakui dan minta ampun kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata seperti ini, saudaraku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudaraku, anak-anak muda, oh iya, saya percaya anak-anak muda pun bukan berarti tantangannya nggak ada, ya kan? Harus berbeda dan mungkin orang tua menuntut saudara, anak-anak muda di sini seperti ini, seperti itu. Aduh, orang tua saya, mama saya bawel, mungkin seperti itu dalam gambarannya. Tapi ketahuilah, semua yang dikatakan orang tua sebenarnya untuk kebaikan anak. Tetapi bagi anak-anak mungkin sebagian besar tidak mengerti dan belum dapat menangkap. Kemudian saudara marah gitu kan ya. Tetapi pada saat saudara minta ampun, Tuhan maafin tadi aku telah berlaku keras sama orang tua. Dan pada saat itu juga Tuhan mengampuni dosa saudara, oke? Nah, oleh karena itu mampu melawan kuasa dosa. Kita buka dari Injil Matius, saudaraku. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Dia adalah 100% manusia. Yesus waktu datang ke dunia, Dia 100% manusia. Jangan bilang, oh Dia Tuhan kok. Ya memang Dia Tuhan, tapi Dia menanggalkan keilahiannya dan menjadi manusia, saudaraku. Kita buka Injil Matius 4, saudaraku. Pada saat itu berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Secara tubuh, jiwa, dan rohnya. Saya bacakan ya saudaraku. Matius 4 ayat 3 saudaraku. Ayat 3 sampai dengan 4. Saudara kita bisa baca bersama-sama. Dikatakan seperti ini. Saudara bisa membaca lihat di depan, dikatakan seperti ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Oke, kita perlu makan dalam kehidupan sehari-hari kita berapa? 4 kali? 5 kali? Berapa kali saudaraku? 3 kali sehari ya pada umumnya.
Kita kasih nih tubuh kita yang dicubit ini sakit, makan, terus makan. Tapi kita nggak kasih manusia batiniah kita yang di dalam yaitu firman Tuhan. Kemanakah manusia batiniah kita? Apakah dia menjadi gemuk, sehat, atau kurus, kerdil, dan kemudian dia mati? Dan hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita melawan kuasa dosa, yaitu kita secara manusia, kita manusia, Yesus pun manusia, dia pun mengalami namanya pencobaan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara boleh makan 3, 4, 5 kali sehari terserah, ya benar nggak? Ya kan? Tapi saudara jangan lupa untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Anak-anak muda, jangan lupa untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Mungkin 1 pasal. Iya kan? Mungkin 2 pasal. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Boleh angkat tangannya? Gak usah maju ke depan, gak usah. Boleh angkat? Gak ada yang angkat ya? Iya kan? Oke lah. Baiklah, ada yang angkat cuma malu-malu, aduh gitu kan ya. Nanti ditanyain habis ini kan, ya oke. Jadi setiap kita harus membaca firman Tuhan. Kita kasih makan, tadi pagi mungkin ada yang makan steak, ada yang makan sayur brokoli, gak tahu lah ya, ada yang makan ayam ya. Tapi saudara juga harus kasih firman Tuhan setiap hari. Coba saudara bayangkan saudara hanya makan firman Tuhan sekali seminggu pas lagi beribadah. Bagaimanakah manusia batinnya saudara? Apakah dia sehat atau dia kurus kerdil? Aduh aku lapar. Dia gak bisa bicara, benar gak? Tapi pada saat saudara mengasihi manusia batinnya saudara dengan firman Tuhan, maka itulah yang memampukan saudara untuk mampu melawan kuasa dosa. Amin. Yesus aja, dia adalah Tuhan. Dia berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin saudaraku. Dan kemudian posisi yang kedua, Yesus dicobai secara jiwa. Dikatakan di sini dalam Matius 4 ayat 6 sampai 6. Ayat 6 saudaraku. Demikian firman Tuhan. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau, kita baca bersama-sama, anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mungkin gak itu terjadi saudaraku? Mungkin. Pasti karena dia adalah Tuhan sekalipun dia 100% manusia. Dalam kehidupan relasinya sehari-hari dengan kita gimana? Kadang saudaraku harga diri saudara mungkin diinjak. Benar nggak? Harga diri saudara mungkin tidak dianggap. Jiwa kan berbicara mengenai harga diri. Saudara ingin melawan, saudara ingin membantah, saudara ingin membalas. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan bagi kita? Jangan membalas. Benar nggak? Ya kan? Melawan kuasa dosa. Saat saudara harga diri saudara sepertinya direndahkan, dilecehkan. Saudara ingin marah, saudara ingin memukul, saudara ingin membalas. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Amin. Mampu melawan kuasa dosa saudaraku. Dan kemudian secara roh, yaitu manusia batinnya kita di ayat 8 dikatakan. Ayat 8 sampai 10 Matius 4. Ayat 8 sampai 10. Berkata seperti ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kita mungkin mengalami tantangan godaan melawan kuasa kegelapan yang ada di dunia ini yang tidak kita lihat secara mata jasmani kita. Melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh teritorial. Tetapi kita tidak sendiri, kita tidak berperang sendiri, tetapi ada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita.
Dan Tuhan mau setiap kita mampu dan menang melawan kuasa dosa. Katakan, saya disertai Tuhan untuk mampu melawan kuasa dosa. Amin, saudaraku. Saya berdoa Tuhan memampukan setiap kita untuk menang di dalam segala hal. Ingat, pada saat saudara mungkin mengalami kelemahan, Tuhan, saya tadi telah marah. Tuhan, tadi saya kecewa. Tuhan, tadi saya sakit hati. Tuhan, tadi saya belum bisa mengampuni. Tapi Tuhan berkata, kita datang kepada Yesus yang adalah perantara kita, yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dalam gambaran ilustrasinya, saudaraku, pada saat itu Yusuf digoda oleh tante Potifar. Terkadang kita ini sering jatuh oleh karena diri kita sendiri, benar nggak? Nggak apa-apa lah Tuhan, saya kuat kok, saya bisa kok gitu ya. Tapi kita tahu itu kita tahu kelemahan kita di mana. Nah, anak-anak Tuhan, kita ini kalau kita tahu itu kelemahan kita, jangan kita bermain-main di dalam kelemahan kita. Amin. Kita harus mundur seperti Yusuf. Pada saat dia diganggu oleh tante Potifar berkata, tidurlah dengan saya, ya kan? Yusuf nggak mengatakan, nggak apa-apa lah, saya kuat kok, dekat, saya nggak akan mungkin ngapa-ngapain sama dia. Tapi Yusuf berkata, Alkitab berkata, dia lari. Dia diberikan kepercayaan oleh suami dari tante Potifar. Dia sebagai orang kedua berkuasa atas segala sesuatu yang ada di rumah itu, ya kan? Tapi dia nggak mau menjamah istrinya karena itu bukan miliknya. Tetapi dari sini kita belajar, saudaraku, kalau kita tahu itu adalah kelemahan kita. Kalau kita tahu itu tidak benar, jangan kita bermain-main api di dalamnya. Amin. Supaya kita dilepaskan dari segala pencobaan, ya kan? Kita dilepaskan dari segala pencobaan. Bukan orang lain yang menjaga hati kita, tapi kitalah yang menjaga hati kita. Supaya kita mampu melawan godaan dan tantangan kehidupan di dunia ini. Amin. Ingat saudaraku, kalau jatuh, biarin jatuh aja. Bangun, bangkit lagi. Jatuh, bangun, bangkit lagi. Bangkit dalam Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang saudara makan, yang saudara dengar, yang saudara aminkan, itulah yang memampukan saudara. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi mulai hari ini, kalau saudara makan di rumah 3 kali sampai 4 kali sehari, berarti Alkitab baca firman Tuhan sampai 4 pasal dong. Ada yang bisa? Amin. Amin. Siapa yang baca sampai 4 kali? Kan makan 3 kali, harus seimbang. Nanti manusia batin yang saya kurus, kerdil, ya kan? Tapi hari ini mari kita yuk sama-sama, mungkin kita gereja ke depan bisa membuat program membaca Alkitab ya. Gitu kan ya, supaya manusia batinnya kita ini gemuk dan sehat. Amin. Jangan cuma tubuh jasmani kita aja yang maksudnya bagus gitu ya, tapi manusia batinnya kita juga perlu dikasih makan. Katakan, saya mau konsumsi. Mana suaranya saudaraku? Saya mau konsumsi firman Tuhan supaya saya mampu melawan kuasa dosa. Amin. Amin ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dikatakan di ayat 2 katanya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Firman Tuhan Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan supaya setiap orang yang percaya. Saudara percaya kepada Yesus? Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diproses menjadi seperti Kristus, saudaraku. Furniture di rumah saudara harganya jutaan. Saudara pergi ke tempat-tempat mall keren, saudara mau mengumpulkan uang untuk beli itu, iya kan?
dibentuk dengan suatu proses yang tidak enak. Kalau benda mati itu bisa bicara, sakit dia bilang, dibakar, ya kan? Saudara pun pada saat saudara berkata, Tuhan aku mengasihimu, berarti saudara pun harus siap diproses menjadi seperti Kristus. Amin. Surga itu luar biasa saudaraku. Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin saudaraku. Kita lupakan masa kita yang lalu, kita pandang ke depan karena ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin ya. Poin yang kedua, siapa yang mau diproses menjadi seperti Kristus? Amin. Cuma tangan saya saja. Amin. Tuhan lihat, Tuhan tangkap, Tuhan teguhkan dan Tuhan mampukan. Tuhan tahu kok kelemahan saudara, tapi ingat saudara, bangun bangkit lagi. Masih kasih masuk firman Tuhan, kasih masuk firman dan berdoa sebelum membaca firman supaya saudara dan saya dimampukan untuk melakukan firman dan hidup dalam firman Tuhan. Poin yang kedua adalah diproses menjadi seperti Kristus, berarti saudara dan saya harus mampu melakukan perintahnya. Amin. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia, saudaraku. Kita baca dulu yuk ayat 3 sampai 4 dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca lagi. Poin kedua dari diproses menjadi seperti Kristus. Dikatakan seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Katakan amin. Ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Tadi saya sudah sampaikan mengenal Allah saudaraku berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Saya ulangi sekali lagi, mengenal Tuhan kita, mengenal Yesus kita, mengenal Bapa kita yang di surga adalah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui tentang Dia. Apakah yang saudara ketahui tentang Dia pada saat saudara membaca firman Tuhan? Saudara mengetahui Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat saudara dan saya. Amin. Apa yang saudara ketahui tentang firman Tuhan yang saudara dengar? Sehingga pada saat saudara lemah, iman saudara dibangkitkan. Apa yang saudara ketahui? Nah, pada saat saudara mengetahui itu, itulah yang dikatakan mengenal Dia. Menghidupi apa yang saudara ketahui tentang firman Tuhan yang saudara konsumsi. Amin. Menghidupi, katakan menghidupi. Saya mau menghidupi firman Tuhan yang saya dengar. Amin. Jadi mengenal Dia bukan hanya sekedar ya saya mengenal Dia dengan saudara 3-4 kali ibadah dalam seminggu. Tidak hanya itu saudaraku. Tapi mengenal Dia adalah bagaimana setiap kita menghidupi apa yang kita ketahui dari firman Tuhan. Kalau tadi mungkin kemarin saya gagal melakukan firman Tuhan, saudara jangan lemah, bangkit lagi. Amin. Bangun lagi, bangkit lagi karena Tuhan pasti menyertai saudara sampai pada kesudahannya. Oke? Dan orang yang mengenal Allah bukan berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Oke? Pendeta besar saudara yang saudara lihat itu bukan berarti dia bebas dari dosa. Makanya oleh karena itu butuh firman, butuh Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan. Jadi orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh dalam dosa tetapi tidak hidup dalam dosa. Amin. Bukan saya mengiyakan untuk namanya, ya silakan jatuh. Boleh seperti itu dong. Ibu enggak. Kalau kita sebagai anak Tuhan harus bisa untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekalipun jatuh kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita bangun dan bangkit lagi, iya kan? Tidak tinggal, beda jatuh dan kemudian tinggal, tidak. Kalau tinggal berarti kita bermain-main di dalam dosa itu. Tetapi kalau kita bangun dan bangkit lagi, berarti kita mengenal Tuhan, kita percaya bahwa pada saat kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil yang mengampuni kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Amin. Rasul Paulus mengatakan dan menuliskan seorang rasul yang luar biasa, Filipi 3 ayat 10 seperti ini berkata saudaraku. Filipi 3 ayat 10, boleh kita baca bersama-sama saudaraku? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Katakan amin. Saulus menjadi Rasul Paulus, ya kan? Dia adalah seorang dulunya penganiaya jemaat Tuhan. Mungkin teman-teman sekerja dia mengatakan, jangan dekat-dekat dengan dia, dia munafik. Lihat aja, dia cuma begitu. Tapi bagaimana dulu? Banyak loh rasul-rasul Tuhan yang telah dia bunuh. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin dihakimi oleh sesama kita, benar nggak? Jangan dekat-dekat dikit dia. Dia orangnya ya cuma hanya topeng saja pelayanan. Tapi Rasul Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Sekalipun banyak zaman pada masa itu walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, saya percaya Rasul Paulus pasti banyak mengalami namanya cemooh dari sesama para murid-murid Tuhan. Benar gak saudaraku? Iya kan, dalam perjalanan pasti. Lihat aja, dia kan kehidupannya masa lalu, lihat aja gayanya, lihat aja. Iya kan? Tapi Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Hari demi hari perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan. Kemarin tanggal 27, sekarang tanggal 28, besok tanggal 29, berarti hari besok harus lebih baik dari hari ini. Katakan amin saudaraku. Amin. Kalau mungkin di minggu kemarin banyak hal yang saudara alami, aduh enak rasanya. Tapi percaya kita punya masa depan di dalam Kristus Yesus yang memegang masa depan kita. Katakan amin. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Apa kata orang masa bodoh? Yang penting firman Tuhan katakan. Yang penting apa yang Yesus katakan bagiku. Anak-anak muda, jadilah terang di tempat di mana engkau berada. Amin. Mungkin dalam perjalanan gak semudah yang kau rasakan. Tapi percayalah pada saat mata hati pikiranmu tertuju kepada Tuhan, dia akan memampukan setiap kita untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Karena penilaian kita bukan dari manusia, tapi penilaian kita daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Aku mau mengenal dia. Katakan saudara, aku mau mengenalmu Tuhan Yesus. Katakan, aku mau mengenalmu Bapa. Dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kita renungkan bersama-sama bagaimana Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Saudara pernah memikirkan itu? Pada saat dia bangkit pada hari ketiga, gak semudah yang seperti kita baca sekarang. Oh iya, dia bangkit dari kuasa kebangkitan. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia harus melalui proses yang luar biasa saudaraku. Bahkan pada saat dia harus memegang salib itu, dia terjatuh. Yesus terjatuh pada saat dia memegang salib itu ya saudaraku. Sampai Simon dari Kirene ya membantu. Saudara pun mungkin dalam perjalanan kehidupan saudara pernah terjatuh. Gak kuat Tuhan. Saya sungguh-sungguh udah melayani Tuhan. Tapi masih aja diomongin. Gak mampu Tuhan, saya mundur saja. Tetapi Tuhan memberikan saudara kekuatan. Amin. Tuhan memberikan saudara kekuatan. Karena apa? Rasul Paulus pun berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membuat saudara dan saya bisa bertahan sampai pada hari ini dan melayani Tuhan sampai pada hari ini. Amin. Amin. Mungkin tadi pas mau ke gereja ada tantangan hujan. Atau mungkin ke gereja gak pegang duit. Tapi saudara bisa melangkah. Itu karena Tuhan. Benar gak? Saya gak tahu persoalan saudara. Problem saudara, pergumulan, tantangan saudara yang saudara hadapi dan saudara juga nggak tahu tantangan pergumulan apa yang saya hadapi. Tapi kalau kita menghidupi firman Tuhan ini dan kuasa kebangkitannya, itulah yang akan membuat saudara bangkit terus, bangkit terus, bangkit terus. Sekalipun mungkin apa yang saudara lakukan tidak dihargai oleh orang terdekat saudara. Amin. Sekalipun mungkin orang tua saudara tidak menganggap saudara yang dilihat yang negatif. Ataupun dalam pekerjaan yang dilihat bos yang hal yang dia nggak bisa, nggak mungkin. Tapi Yesus Kristus kita melihat hal yang luar biasa itu. Katakan amin. Dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Amin saudaraku. Jadi diproses menjadi seperti Kristus. Pertama adalah saudara harus mampu melawan kuasa dosa. Poinnya masih ingat nggak yang pertama tadi? Masih ingat? Bangun, bangkit lagi. Ingat, bangun, bangkit lagi ya. Ya, kalau pokoknya, kalau ada misalnya, oh ya saya telah melanggar firman Tuhan, saya telah marah-marah sama mama, minta ampun cepat-cepat. Maafin ya ma, gitu ya.
Atau mungkin ada hal-hal yang kurang tepat gitu kan ya. Ampuni aku Tuhan, aku mau disempurnakan selalu. Kita mampu melawan kuasa dosa. Pada saat kita ingin marah kepada orang-orang yang kita temui, mereka sepertinya melecehkan kita. Kita harus mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mengampuni 70 kali 7 kali. Amin. Mengasihi orang yang berbuat baik itu gampang. Tapi bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Amin. Mampu melawan kuasa dosa. Yesus, ingat saudaraku, Yesus 100% manusia. Dia pun dicobai 3 kali. Secara tubuh, jiwa dan rohnya. Maka saudara pun harus perbanyak konsumsi firman Tuhan. Amin. Dan poin yang kedua adalah dikatakan tadi, mentaati firman-Nya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau saudara mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan tetapi kita nggak menuruti perintahnya, berarti orang itu apa namanya saudaraku? Ya, pendusta, bukan di sini, di luar sana. Amin. Kita mau disempurnakan selalu untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Amin. Apapun omongan atau hal apapun yang melemahkan kita, kita kebawa kepada Tuhan. Dia adalah Kristus pengantara kita yang adil. Amin. Hanya Dia yang adil. Suami kita mungkin gak bisa bersikap adil seperti yang kita mau. Mungkin orang tua kita gak bisa bersikap adil seperti yang kita mau. Kayaknya orang tua kita pilih kasih. Tapi percayalah, Yesus Kristus Tuhan saudara adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Oleh karena itu poin yang terakhir adalah bagaimana kita diproses menjadi seperti Kristus. Diproses, ingat. Oh iya, kalau saudara lemah ingat, ini aku beli harganya sampai 3 juta mahal. Tapi prosesnya gak mudah. Atau mungkin peralatan saudara lebih daripada harga 3 juta atau puluhan juta. Ingat, itu aja diprosesnya luar biasa. Apalagi saudara, ya kan? Saudara ini harga yang mahal, lebih dari harga 100 juta, lebih dari 1 miliar, lebih dari itu. Karena saudara dan saya dibeli dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Amin. Maka poin yang terakhir adalah bagaimana kita diproses menjadi seperti Kristus. Di ayat 5 dan 6 berkata. Kita baca bersama-sama saudaraku dengan suara yang kuat. Amin. Haleluya. Amin ya. Kita baca ayat 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Hidup sama seperti Kristus tidak semata menjiplak apa yang Yesus pernah lakukan, saudaraku, seperti disalib. Paham ya saudaraku? Artinya gini loh saudara, hidup sama seperti Kristus tidak semata menjiplak, oh iya waktu zaman Yesus hidup dia disalib, berarti nanti saya matinya disalib. Enggak saudaraku, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Bahkan pada saat Petrus mati martir, dia mengatakan dia tidak layak disalib seperti Yesus, benar gak? Sampai salibnya terbalik. Nah oleh karena itu sebagai kita anak-anak Tuhan bukan berarti oh iya kalau Yesus lakukan, aku bawa deh ke gereja 5 roti tambah 2 ikan, nanti akan menjadi dapat memberi makan 5.000 orang. Pastor Ari gak usah, misalnya ada acara, gak usah beri makanan, aku bawa aja 5 roti tambah 2 ikan, nanti bisa ngasih makan 50 orang, 100 orang, gak gitu juga saudaraku, iya kan? Gak menjiplak sepenuhnya apa yang Yesus lakukan. Tapi bagi setiap kita yang mengasihi Yesus, yang mau diproses dibentuk seperti Kristus, adalah dengan kita hidup mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Katakan amin. Tuhan, ikutin saya saudaraku, Tuhan, saya mau hidup dalam ketaatan. Tolong saya Tuhan, pimpin saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Jadi hidup di dalam Dia dikatakan di sini adalah hidup di mana kita hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam Dia. Berbicara mengenai ketaatan juga berbicara tentang iman saudaraku. Orang benar hidup oleh karena iman. Apakah iman itu sesuatu yang sudah terlihat? Tidak saudaraku. Tapi kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kata Tuhan, kata firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan gak ada yang menjadi sia-sia, ya kan?
Kita tabur buat pekerjaan Tuhan, tapi kok saya belum dapat terima berkatnya. Tuhan, mana janjimu? Jangan cuma janji. Jangan seperti itu saudaraku. Tetap tabur, tetap lakukan yang terbaik. Tetap tabur kasih, tetap tabur mengampuni, tetap tabur sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kapan saudara dan saya menuai itu urusan Tuhan, ya kan? Yang penting kita tabur apa yang firman Tuhan katakan. Kita melakukan perbuatan baik, bukan karena dengan perbuatan baik itu kita masuk kerajaan surga. Ya, orang percaya apakah dengan perbuatan baiknya diselamatkan? Tidak. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita berbuat baik, berarti saya nggak usah berbuat baik dong, Pastor Loli. Tetap harus berbuat baik, karena dengan perbuatan baik itulah orang-orang melihat saudara adalah anak Tuhan. Amin. Dengan perbuatan baik saudara, saudara menaruh kasih, menaruh cinta, menaruh perhatian. Saudara diketahui bahwa di dalam saudara ada Tuhan Yesus. Amin. Jadi dikatakan yang poin ketiga, poin yang terakhir adalah diproses menjadi sama seperti Kristus adalah saudara dan saya. Hidup di dalam Dia. Amin. Amin. Hidup di dalam Dia. Hidup dengan ketaatan di dalam firman Tuhan yang saudara dengar, saudara ketahui. Amin. Yang kita dapat dan melayani lebih sungguh dengan cara mengasihi sesama kita lebih tulus tanpa kemunafikan. Sekali berbicara ada garis vertikal, ada garis horizontal, saudaraku. Garis vertikal berbicara kita mengasihi Yesus. Garis horizontal kita berbicara mengasihi di mana kita berada. Makanya ada Alkitab mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita, berarti kita berdoa di mana kita berada. Amin. Salib ke kanan, horizontal berbicara kita mengasihi sesama kita. Ingat saudaraku, waktu Tuhan Yesus disalib, pada saat seorang penjahat yang dikatakan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia adalah seorang penjahat, saudara. Oleh karena itu horizontal mengatakan yang sebelah kiri adalah saudara pun harus mengasihi orang yang berbuat jahat atau yang melukai saudara. Amin. Jadi oleh karena itu diproses menjadi seperti Kristus, pertama adalah dikatakan mampu melawan kuasa dosa. Kedua, melakukan perintahnya. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang firman Tuhan kita dengar. Dan poin yang terakhir adalah diproses menjadi seperti Kristus adalah hidup di dalam Dia. Amin. Amin. Ini adalah waktu-waktu akhir zaman, saudaraku. Kenapa akhir zaman? Sejak Yesus naik ke surga sampai dengan hari ini dan sampai nanti kedatangan Tuhan, itu dikatakan namanya akhir zaman. Dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam akhir zaman itu godaannya, tantangannya, pergumulannya berat, saudaraku. Jangan anggap mudah. Tapi ketahuilah pada saat Yesus naik ke atas kayu salib, naik ke surga, Dia berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Amin. Jadi saudara-saudara dan saya, kita semuanya, anak-anak muda, kita para orang tua, orang dewasa, Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahannya. Jadilah pemenang, tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan, saudara dan saya adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang untuk pemusik, untuk kita